Pertama kepada Pak Abe Susanto ya, minta sedikit gimana saran pengayaan dari Pak Abe yang sudah malang melintang di dunia konsultan ini. Dan kemudian habis itu ini Ibu Santi ini. Bu Santi ini adalah juga manajer yang luar biasa ya, ada Bu Kandua kita juga. Dan yang terakhir nanti Ketua DPD kita 2,5 kali ya, Bapak Irman Gusman. Kami silakan Pak Abe dulu. Silakan Pak Abe. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abe. Salam sehat dan salam hormat untuk semua teman-teman senior, Prof. Fasri Jalal, dan teman-teman semua yang hadir pada acara ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk diajak oleh Pak Fasri Jalal untuk hadir di sini. Saya itu sebetulnya mempunyai hubungan agak dekat dengan dua orang yang asli Minang. Yang pertama itu adalah Profesor Yaumil Agus Akhir, yang pada zaman beliau menjadi guru besar di UI banyak sekali membantu kantor kita untuk membuat program assessment ala Indonesia yang baru terlaksana setelah beliau tidak tiada. Tetapi yang kemudian saya itu pada waktu baru kembali dari Jerman, dari luar negeri, saya bekerja di sebuah perusahaan farmasi, saya menjadi direktur medis, dan di situ saya mempunyai teman yang setara, peers, itu seorang marketing direktur namanya Pak Anbir Lutan. Nah itu saya banyak mengenal. Dari apa yang telah diutarakan tadi, saya rasa jelas sekali bahwa pasti yang namanya karakter dan ciri-ciri orang Minang ini memberikan suatu edge untuk dapat muncul sebagai pemimpin di dalam kancah nasional dan internasional. Kalau saya lihat saja secara umum, kan ada beberapa hal yang sama, senang merantau. Ini hampir seperti orang-orang Chinese, bukan? Senang merantau di mana-mana, kemudian adaptif. Tetapi di samping kita berbicara mengenai adaptiveness, ada hal lain yang menarik, yaitu bahwa orang-orang Minang ini kebanyakan pandai berkomunikasi. Saya jadi teringat dengan temannya atau saudaranya Prof. Fasli, Profesor Asril Asahari, yang sekarang lagi banyak bekerja sama dengan saya membuat suatu buku textbook untuk pariwisata umpamanya. Itu pandai berkomunikasi, dan yang lebih dalam lagi adalah asertif. Dan assertiveness ini penting kalau kita mau berhasil di dunia internasional, karena di situ kita tidak submisif, ngalah-ngalah saja, tetapi juga kita pandai mengekspresikan diri, dan kita juga tidak cepat menjadi agresif. Karena biasanya orang Indonesia sering dituduh kalau tidak manut saja, submisif, menjadi orang tiba-tiba yang agresif. Saya rasa ini dua karakter ini sangat penting sekali bagi kita untuk bisa maju di dunia. Nah, saya agak senang juga tadi ada seorang yang muda, Ibu Andari ya, yang menceritakan bagaimana dia bisa lepas dari lingkungan keluarganya yang demikian mapan. Dan itu saya agak teringat pada sajaknya Khalil Gibran, bukan, yang mengatakan anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Ia adalah anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Saya rasa ini ada termasuk falsafat di situ, bagaimana seorang tua berani melepaskan. Nah, yang saya juga melihat penting sekali, kalau kita belajar mengenai budaya kerja, salah satu peneliti yang terkenal di dunia itu kan dari Belanda, namanya Hofstede. Hofstede itu mengatakan bahwa budaya orang-orang di berbagai negara itu dapat dikategorikan sebagai budaya yang intinya maskulin atau feminin. Di mana kalau terjadi benturan budaya, selalu yang maskulin yang menang. Nah, budaya Indonesia in general itu hampir seperti budayanya bangsa Prancis di Eropa Barat, dianggap sebagai budaya yang feminin. Kita tabrakan dengan Jepang, kalah, gitu ya. Dengan Belanda, kalah. Tetapi kalau saya melihat budayanya orang Minang, ini beda. Budayanya orang Minang ini sebetulnya lebih budaya yang maskulin. Sehingga kalau dibenturkan dengan budaya lain, akan bisa hidup di dalam koeksistensi, dan bukan hanya sekedar egaliter, tetapi kadangkala dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki juga akan sangat berhasil. Dan saya sangat senang tadi apa yang sedang saya promosikan sekarang ini adalah
yang namanya servant leadership. Tadi sudah beberapa kali diunggah bahwa kita sekarang harus melayani. Tinggal melayaninya apa? Saya sejak 6 tahun terakhir ini kan aktif di UPN Veteran Jakarta ya, Profesor Fazli. Saya sekarang menjadi guru besar di sana untuk bidang strategic management. Tetapi sebagai kampus manajemen bela negara, saya memang ngurusin satu bagian kecil yang mempromosikan manajemen bela negara yang tidak berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan. Jadi yang militer. Nah di situ sama, tapi kalau kita tanya, saya cukup tersentuh. Saya baru mereview income per kapita Indonesia setelah masa pandemi ini menjadi 4.300. Tadi Qatar kalau salah 65.000, Singapura sudah 95.000, maka wujud manajemen bela negara kita itu harus diwujudkan di dalam bentuk peningkatan income per kapita. Berarti kita harus berbicara ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, pendidikan. Saya merangkum ada 9 elemen yang harus diadres. Alangkah bagusnya kalau kita sebagai cendekiawan ataupun pebisnis praktis untuk bergerak ke arah sana. Sementara begitu, saya senang sekali mendapat kesempatan ini. Terima kasih Pak Abe. Beliau ini karangan bukunya 1 lemari besar gitu ya, sehingga profesorshipnya diantar malah ke beliau, bukan beliau yang mencari-cari ya.